Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Kembali bersama saya di pelajaran IPA hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita hari ini. Kita akan membahas soal-soal, dan mudah-mudahan soal-soal ini, soal-soal yang sejenis akan keluar di ujian sekolah. Kemudian saya imbau ke anak-anak sekalian untuk tetap mengecek di Google Classroom. Silakan dicek mana yang belum dikerjakan, silakan dikerjakan. Menyusul nanti akan ada 2 tugas lagi yang harus kalian kerjakan. Mungkin dalam waktu dekat ini akan saya upload. Oke, baik anak-anak sekalian. Kita lanjutkan pembahasan soal pertemuan sebelumnya. Kemarin sampai cek dulu. Ini sudah. Baik, kemarin kita bahas sampai di sini ya. Ada soal ini, benda terletak di depan cermin cekung seperti pada gambar. Ternyata bayangan yang terbentuk bersifat nyata dan diperiksa 3 kali. Benda kemudian digeser 10 cm menjauhi cermin, maka bayangan yang dihasilkan sekarang bersifat seperti apa gitu ya. Jadi kalian gambar, kalian tentukan bayangan dari benda yang setelah digeser sejauh 10 cm menjauhi cermin. Kemarin sudah kita bahas, saya ulang sedikit lagi. Kita bahas ya. Nah, pembahasannya seperti ini. Diketahui perbesarannya kan 3 kali ya. Perbesaran 3 kali. Jadi perbesaran itu adalah jarak benda dibagi dengan jarak bayangan, itulah perbesaran. Kalau perbesarannya 3 kali, berarti M-nya diketahui 3, kemudian diketahui di soal itu jarak bendanya 20 cm, maka didapatlah jarak bayangan itu adalah M sama dengan jarak benda dibagi dengan jarak bayangan dibagi dengan jarak benda. Jadi 3 SI jarak bayangan dibagi dengan jarak benda. Jadi didapat jarak bayangannya adalah 60 cm. Nah, ketika kita sudah dapat jarak bayangan 60 cm, kemudian kita cari fokusnya. Kita cari fokusnya dengan rumus seperti ini. Jarak benda dikali jarak bayangan dibagi jarak benda ditambah jarak bayangan. Kemudian 20 dikali 60 dibagi 20 sampai 60, hasilnya 15 cm. Nah, inilah fokus dari cermin tersebut. Nah, kita tahu bahwa fokus itu adalah setengah dari pusat kelengkungan. Tentu kalau kita fokusnya ketemu 15 cm, maka pusat kelengkungan adalah 30 cm. Nah, ketika benda di pusat kelengkungan, sifat bayangannya seperti ini. Nah, ini pusat kelengkungan di sini. Ini fokus. Fokus adalah setengah dari pusat kelengkungan. Nah, ketika benda setelah digeser tadi posisinya di pusat kelengkungan, maka didapat bayangan seperti ini. Kalian ingat sifat istimewa dari sinar pantul, sinar datang yang sejajar dengan
sumbu utama, maka bayangan tersebut akan dipantulkan melalui fokus. Nah, kemudian ketika sinar datang melalui fokus, maka dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Perpotongan inilah bayangan benda tersebut. Nah, ketika benda tersebut bentuknya seperti ini, maka kita bisa analisa, kita lihat bahwa sifatnya adalah berbalik, kemudian nyata, dan sama besar gitu ya. Berbalik, nyata, dan sama besar. Jadi jawabannya adalah C. Baik, saya lanjutkan ke berikutnya. Gambar berikut menunjukkan gaya tolak menolak antara dua benda titik bermuatan listrik. Tolak menolak ya, kita tahu kenapa dia tolak menolak, karena bermuatan positif semua. Ketika muatannya sama maka tolak menolak. Ketika muatannya berbeda akan tarik menarik. Nah, di gambar terlihat muatannya sama sehingga gayanya akan tolak menolak. Kemudian yang ditanyakan adalah besar gaya tolak menolak antara kedua benda tersebut jika muatan listrik diganti menjadi 2Q dan T, jarak kedua benda menjadi 2D adalah titik-titik. Silakan kalian coba dulu, saya kasih waktu 1 menit. Oke, silakan dicoba dulu. Saya kasih waktu 1 menit, nanti kita bahas. Kita bahas ya, baik kita bahas. Nah, ini pembahasan. Rumus dasarnya adalah hukum kolom ini ya. Saya tolak menolak untuk F. Rumusnya adalah KK ini konstanta, nilai yang nilainya tetap. Kemudian Q1 ini adalah muatan dari benda 1, Q2 adalah muatan dari benda 2 dibagi R pangkat 2. R ini adalah jarak antara kedua benda tersebut. Nah, kita aplikasikan ke rumus dari soal atau informasi data-data yang dari soal ini. Kita diminta untuk mencari F ya. Kita diminta untuk mencari F. Besar gaya tolak menolak, kita diminta mencari F. F K Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2. Kemudian Q1 dan Q2 awalnya sama ya, ini ya. Ini Q artinya besar muatannya sama. Maka bisa ditulis hasilnya adalah kalau Q1 kali Q2 karena sama, maka bisa ditulis Q kuadrat, Q pangkat 2. Oke, tanya K, kemudian jaraknya D. Jaraknya adalah D, ini jaraknya D. Maka bisa ditulis seperti ini. F sama dengan K. Saya ulang ya. Saya coret supaya kalian lebih paham. Pennya dulu. Oke, ini karena nilai Q1 dan Q2 itu sama nilainya, maka bisa ditulis Q pangkat 2, ya kan? Kita lihat ini kan Q, ini juga Q. Ini muatannya sama kan? Satu muatannya Q kuadrat. Ini adalah konstanta, nilainya yang nilainya tetap. Kemudian kita lihat jaraknya adalah D. Nah, maka di sini D pangkat 2. Nah, jadi dari formula ini bisa kita tulis seperti ini sesuai aplikasi yang ada di soal. Kemudian F yang kedua, artinya F kedua itu setelah muatannya diganti. Nah, muatan ini diganti 2Q, kemudian muatan yang keduanya Q, kan? Kemudian jaraknya juga berubah jadi 2D, maka 2D pangkat 2. Bisa kita tulis F2 adalah K 2Q kuadrat, ya, 2Q kuadrat sama dengan D bagi 4Q kuadrat. Nah, F2 sama dengan, bisa kita aplikasikan ke sini, 2/4K, ya kan, Q pangkat 2
dibagi D kuadrat sama dengan setengah R. Paham ya? Jadi jawabnya adalah A. Oke. Baik, saya lanjutkan. Oke, ini soal biologi ya. Oke, kita bahas. Fenomena alam berikut yang disebabkan oleh rotasi bumi adalah yang rotasi bumi. 1. Pergantian siang dan malam. Yang kedua, perbedaan lama siang dan malam. Yang ketiga adalah perbedaan waktu di berbagai bagian bumi. Dan keempat, gerak semu harian matahari. Nah, dari keempat fenomena ini, fenomena mana yang disebabkan oleh rotasi bumi? Nah, kira-kira yang mana? Kita bahas ya. Oke. Terjadinya, nah ini pembahasannya nih, akibat rotasi bumi. Jadi fenomena yang akibat rotasi bumi adalah terjadinya perubahan atau perbedaan waktu di berbagai bagian bumi. Jadi perbedaan waktu di bagian bumi itu karena diakibatkan karena ada rotasi bumi. Yang kedua, terjadinya perubahan arah angin. Oke, terus disebabkan karena rotasi bumi. Terjadinya perbedaan ketebalan atmosfer. Terjadinya perbedaan percepatan gravitasi. Terjadinya pergantian siang dan malam. Bentuk bumi menjadi bulat seperti ini. Terjadinya pembelokan arah angin dan terjadinya gerak semu harian matahari dan benda langit lainnya. Dapat berfungsinya satelit. Inilah fenomena yang diakibatkan oleh rotasi bumi. Jadi mana yang merupakan ini? Ya, kita lihat pergantian siang dan malam. Betul ya? Ya semua ini. Kemudian perbedaan lamanya siang dan malam. Benar? Ya. Jawabnya adalah langsung saja C. Ya, jadi pergantian siang malam oke. Kemudian perbedaan lamanya siang dengan malam tidak ya? Tidak. Kemudian perbedaan waktu di berbagai belahan bumi ya. Gerak semu matahari. Jawabnya adalah C. Iya, tidak. Iya, seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan. Iya. Perhatikan tabel besaran dari dua buah transformator berikut. Ini transformator 1, transformator 2. FP-nya ini, FS-nya ini sekunder ini primer ya. Dengan sekundernya harus sekunder. Ini jumlah lilitan primer dan jumlah lilitan sekunder. Ini primernya 100 volt, banyak. Yang transformator 2 itu 250 volt. Yang sekunder, yang transformator pertama 150 volt, yang kedua 100 volt, kemudian arus pada primer. Transformator 1 itu 3 ampere, transformator 2 ampere, kemudian arus sekunder dari transformator 1 itu 2 ampere, transformator 2 arusnya 5 ampere. Jumlah lilitan sekarang. Jumlah lilitan di transformator 1 yang primer 200 lilitan, sementara transformator 2 750 lilitan. Lilitan sekundernya yang transformator 1 300, transformator 2 juga 300. Jenis transformator tersebut dengan alasan yang benar adalah titik. Nah, yang mana yang betul? Apakah dia step up, atau step down? Kemudian alasannya betul yang mana dari kedua transformator ini? Silakan kalian analisa dari data yang ada di sini. Jadi kalian bisa menentukan transformator 1 dan transformator 2 itu step up atau step down. Kemudian kalau step up alasannya apa?
Kalau step down alasannya apa? Nah, seperti itu. Silakan kalian analisa, saya kasih waktu 1 menit. Ini data-datanya Pak. Ini apa? Baik, nggak bahas ya. Nggak bahas. Nah, yang jelas kalian harus paham dulu ciri-ciri dari transformator step up dan transformator step down. Cirinya apa? Cirinya tegangan di sekunder itu lebih besar daripada tegangan yang di primer. Itu ciri-ciri dari transformator step up. Step up maksudnya step up. Ya. Tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan di primer. Ya. Kemudian jumlah lilitan di step up, jumlah lilitan di sekunder itu lebih banyak daripada jumlah lilitan di primer. Kemudian arusnya, arus di sekunder itu lebih kecil daripada arus di primer. Itu ciri-ciri dari step up. Kemudian yang ciri dari step down, tegangan di sekunder itu lebih kecil daripada di tegangan primer. Kemudian jumlah lilitan di sekunder lebih kecil daripada lilitan di primer. Kemudian arusnya di sekunder lebih besar daripada arus di primer. Jadi step up ini kebalikan dari step down. Kebalikannya. Oke, jadi dari ini, dari data yang di soal tadi bisa kalian simpulkan mana yang step up, mana yang step down, dan alasannya mana yang tepat, gitu ya. Silakan kalian amati. Asal kalian sudah tahu ciri-ciri ini, kalian bisa menganalisa dari data ini. Oke, kita coba ya. Oke, transformator 1 kita lihat. Step up, ya kan? Kenapa step up? Karena tegangan di sekunder lebih besar daripada tegangan primer. Di transformator 1, tegangan sekundernya adalah 150, sementara di primernya 100, jadi lebih besar di sekunder. Kemudian kita lihat di arusnya. Arus sekunder harus lebih kecil daripada arus primer kalau di step up. Oke. Sekunder, ini sekunder ya, lebih kecil daripada primer. Nah, betul. Ini 2 ampere, sementara di primer adalah 3 ampere. Kemudian di lilitannya, lilitan kalau step up itu sekundernya harus lebih banyak daripada primernya. Nah, kita lihat lilitan sekundernya berapa? Lilitan sekundernya adalah mana nih? Yang satu. Ya. Ini primernya 200, sekundernya 300. Oke, jadi dari analisa ini, setelah kalian mengetahui ciri dari step up dan step down, bisa kalian simpulkan bahwa maka yang transformator 1 itu adalah step up, sementara yang transformator 2 itu adalah jenisnya step down, dengan alasan seperti yang saya jelaskan ini. Oke ya, jelas ya. Lanjut ya. Jawabannya adalah A. Nah, ini sekarang rangkaian listrik. Mudah-mudahan keluar nih di ujian setelah. Mungkin soal model soalnya berbeda, tapi prinsipnya sama. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Nah, rangkaiannya seperti ini. Ini kombinasi ya antara paralel dan seri untuk hambatannya. Kemudian berdasarkan data pada gambar, kuat arus listrik I adalah titik. Nah, dari gambar ini kita diminta untuk mencari berapa sih kuat arus yang mengalir di rangkaian tersebut kan gitu. Kita diminta untuk mencari I-nya. Mencari ini. Oke. Di hambatan 1 4 ohm, hambatan 2 6 ohm, hambatan 3 6 ohm, hambatan 4 1 ohm. Kemudian tegangannya 1 volt. Nah, kita diminta untuk mencari arus listriknya. Silakan 1 menit saya kasih waktu untuk mencoba.
Dari jawab. Belum. Malas ngitung. Baik. Jawabnya B. Kita simpan dulu jawabannya B ya. Kita simpan dulu. Gabriel 9A. Oke, Gabriel 9A jawab D 1,5 ampere. Si Penguin jawabannya 1,5 juga, berarti D juga. Baik, sudah ada menjawab, kita bahas ya. Yang lain silakan nanti mengikuti aja. Kenapa? Kita simpan dulu jawabannya, ada yang jawab. Oke, baik, kita bahas ya. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas. Langkah pertama kita harus mencari hambatan penggantinya ya. Hambatan penggantinya kita cari dulu. Cari hambatan penggantinya dulu. Hambatan pengganti itu seperti ini. Kita lihat di sana ada paralel, ada yang seri. Nah ini yang paralel, perhatikan yang paralel ini adalah kita cari dulu paralelnya. Yang ini kan paralel ya, rangkaian ini yang saya lingkari ini adalah rangkaian paralel. Setelah nanti paralelnya ketemu akan diserikan dengan yang rangkaian yang lain gitu. Oke, seper R pengganti, hambatan pengganti sama dengan seper 6, ini seper R1 ditambah seper R2. Ini 6 berarti 1/6 ditambah 1/6. Hasilnya 2/6. Jadi hambatan penggantinya adalah 3 ohm. Ya, sampai di sini paham ya? Kita di langkah awal kita mencari hambatan pengganti yang di paralel terlebih dahulu. Oke, rumusnya gimana? Rumusnya ini seper R sama dengan seper R1 plus seper R2 gitu ya. Oke, setelah dihitung seper R ini hambatan pengganti seper 6 ditambah seper 6 2/6 kan? Jadi RP-nya kan 3 ya. RP-nya 3, hambatan penggantinya 3. Nah, setelah dapat 3 kemudian diserikan dengan yang lain 4 ohm. Kalau seri kan tinggal jumlahkan saja ya. Bedanya itu kalau seri tinggal menjumlahkan hambatan yang ada. Nah, di sini tadi hambatan penggantinya 3, di sini 4, di sini 1, tinggal jumlahkan 4 tambah 3 tambah 1 hasilnya adalah 8 ohm. Jadi hambatan semua ini itu totalnya 8 ohm. Nah, kita diminta untuk mencari arus listrik I. Nah, arus listrik itu rumusnya P per R. I sama dengan P per R. P-nya berapa? Nah, tegangannya 12 volt. Ini sudah diketahui 12. R-nya berapa? 8-nya 12 bagi 8 hasilnya 1,5 ampere. Ya, jawabannya adalah B. Paham ya? Bisa ulang supaya kalian lebih paham. Langkah pertama kalian harus mencari hambatannya terlebih dahulu, hambatan yang ada di gambar. Nah, kebetulan yang di soal ada hambatannya kombinasi antara seri dan paralel. Nah, kalau kalian menemui seperti ini, kalian terlebih dahulu cari hambatan pengganti di paralel terlebih dahulu. Nah, setelah paralelnya ketemu, kemudian kalau seri kan tinggal jumlahkan. Nah, tinggal dijumlahkan saja. Di sini kan ketemu tadi paralelnya 3 ohm, ya kalau seri tinggal jumlahkan 4 tambah 3 tambah 1 hasilnya 8. Nah, ketika sudah diketahui hambatannya, ya kita masukkan ke rumus. Rumusnya kan I sama dengan P per R. P sudah diketahui 12, R-nya tadi didapat 8. Sudah 12 bagi 8. Hasilnya 1,5. Satuannya ampere ya, karena arus listrik. Oke, kira-kira begitu. Lanjut lagi. Baik. Di dalam sebuah rumah terdapat 5 lampu, masing-masing 20 watt. Menyala selama 10 jam per hari. Sebuah TV 60 watt menyala 8 jam per hari. Sebuah setrika 250 watt digunakan 4 jam per hari. Besar energi yang digunakan selama 1 bulan adalah titik. Nah, ini kita diminta untuk mencari
energi listrik yang digunakan dalam 1 bulan. Dengan asumsi 1 bulan itu 30 hari. Oke ya. Nah, peralatan rumah tangga seperti ini, ada lampu masing-masing 20 watt, jumlahnya 5. Nyalanya selama 10 jam tiap hari rata-ratanya. Kemudian TV 60 watt, nyalanya 8 jam per hari. Setrika 250 watt, 4 jam per hari. Sebenarnya hitungan-hitungan seperti ini bisa kalian gunakan untuk berapa sih kita harus membayar listrik tiap bulan di rumah kita. Sebenarnya bisa kalian prediksi seperti itu ya, kalian membuat seperti ini. Jawabannya adalah D. Jawabnya D. Oke, baik, banyak menjawab. Oke, nanti kita bahas. Nah, jadi perhitungan seperti ini nanti setelah kalian bisa menjawab soal ini, setelah paham soal ini, nanti kalian praktekkan ya. Kalian praktekkan di rumah, kalian analisa, kalian amati peralatan apa saja yang ada di rumah, kemudian kalian perkirakan setiap harinya itu berapa jam menyalanya. Kalian lihat kalau ada di alatnya itu berapa watt alatnya tersebut, nanti kalian bisa hitung berapa harus kalian bayar listrik dalam 1 bulan. Paling tidak mendekati lah ya, kalau nggak tepat angkanya paling tidak mendekati. Ya, nah ini di soal ini hanya beberapa alat saja, nggak banyak. Untuk pemahaman kita bahas saja. Tadi ada yang menjawab sudah. Nah, energi listrik dalam 1 hari kita hitung dalam 1 hari dulu. Nanti baru kita kalikan 30 untuk menghitung 1 bulan. Nah, kalau kita mengetahui berapa baranya, kita harus tahu harga per kWh di PLN itu berapa. Kalau ingin mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam 1 bulan. Di sini tidak sampai ke biaya 1 bulan ya, cuman energi yang digunakan dalam 1 bulan. Jadi kalau kalian praktekkan untuk mengetahui biayanya berapa, tinggal kalikan jumlah energi yang dipakai dikali berapa per kWh-nya harga di PLN. Oke, baik, kita bahas. Yang pertama 5 lampu 20 watt ya. 5 lampu 20 watt, artinya 5 kali 20. Ya, 5 kali 20 nyalanya selama 10 jam. Ya, sudah kalikan aja. 5 kali 20 kali 10 ya hasilnya 1000 watt hour ya, watt jam ya, hour jam. TV 60 watt, nyalanya 8 jam. Kali 8 aja, 480 watt hour. Oke, kemudian setrika 250 watt, nyalanya berapa? 4 jam. Ya udah kalikan 250 kali 4, hasilnya 1000 watt hour. Totalnya berapa? Totalnya 2480. Ini total yang digunakan dalam 1 hari. Watt hour. Oke, kalau dalam 1 bulan ya kalikan aja 30. Totalnya 74400 watt hour. Kita konversi ke kilowatt hour. Itu kita geser 3 aja ya. 1, 2, 3. Sini kan 74,4 kilowatt hour. Arti energi listrik yang dipakai dalam 1 bulan itu sebesar 74,4 kilowatt hour. Oke, jawabannya D betul ya. Nah, kembali ke tadi, kalau kalian ingin mengetahui berapa harga atau membayar tagihan listrik dalam 1 bulan, ya sudah, kalau energi yang dipakai itu 74,4 kilowatt hour, ya kalikan aja berapa harganya per kilowattnya. Ya, misalkan harganya 5.000 misalnya. Nah, udah kalikan aja 5.000. Biasanya berapa akan ketemu. Nah, itulah perkiraan berapa banyak biaya yang kita keluarkan dalam 1 bulan untuk membayar listrik ini. Kira-kira begitu ya. Jadi mudahnya ya kita kalikan saja jumlah wattnya, jumlah lampunya, berapa jam dia menyala tiap hari. TV juga demikian, berapa wattnya, berapa jam menyalanya tiap hari. Setrika dan yang lain-lain. Kalau yang laptop dan seterusnya seperti itu. Ngecas HP juga dihitung bisa seperti itu. Kira-kira begitu. Jadi hasilnya jawabnya adalah D, 74,4. Baik, selanjutnya 1 menit lagi ya waktunya ya. Oke, 1 soal lagi deh.
Habis ini jawab apa? Habis ini mapel agama. Enggak live. Oke, karena agama nggak live, saya agak naprak dikit ya waktunya. Nggak apa ya. Nah, ini biologi nih. Joni melakukan pengamatan komponen ekosistem di halaman sekolah. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, si Joni ini melakukan pengamatan di sekitar sekolah lah ya, di ekosistem di halaman sekolah. Kemudian si Joni ini memperoleh data seperti ini. Ada rumput teki, semut merah, batu, pasir, tumbuhan cabai, kerikil, batu bata, dan belalang kayu. Oke, pertanyaannya, dari data tersebut mana yang termasuk komponen biotik? Mudah sekali ya, cuma untuk menentukan mana yang biotik, mana yang abiotik. Biotik adalah komponen hidup, abiotik adalah komponen tak hidup, atau makhluk hidup dan benda mati lah, seperti itu. Silakan kalian amati, mudah sekali, mana yang hidup, mana yang enggak, kan mudah sekali ya. Ya, tapi kalau kita bahas aja nggak apa-apa. Rumput teki, oke, biotik, ya kan? Semut merah, biotik. Batu tidak, ya kan? Pasir tidak. Tumbuhan cabai biotik, kerikil tidak, batu bata tidak, belalang kayu biotik. Ya, jadi 1, 2, 5, dan 8. Jawabannya adalah A. Mudah sekali ya. Cuma membedakan mana biotik, mana abiotik. Biotik adalah hidup, abiotik adalah tidak hidup. Oke, sudah ya. Lanjut. Perhatikan gambar berikut. Ini metamorfosis kupu-kupu ini mulai dari telur, ulat, pompong, kemudian jadi kupu-kupu muda, kemudian kupu-kupu dewasa. Gambar di atas menunjukkan ciri makhluk hidup. Nah, ini dari proses seperti ini salah satu ciri makhluk hidup yang mana? C ya. Oke. Banyak C. Oke, ini ciri-ciri makhluk hidup ini di kelas 7 ini mudah ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Banyak, berapa berkembang biak, peka terhadap rangsangan, memerlukan nutrisi dan seterusnya. Ini ciri-ciri makhluk hidup. Oke, tapi dengan gambar ini ciri makhluk hidup yang mana? Maksudnya gitu ya, saudara. Bernafas atau tumbuh dan berkembang biak atau bergerak. Jawabnya apa tadi Pak San yang jawab? BC variasi ya. Oke. Yang paling banyak C-nya. C. Kita bahas. Dari gambar memperlihatkan proses metamorfosis kupu-kupu dari telur, ulat, pompong, kupu-kupu muda, kemudian ini menunjukkan ciri makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Jawabnya B ya, tumbuh dan berkembang. Karena harus paham antara perbedaan tumbuh dan berkembang. Oke. Kalau tumbuh itu cenderung ke pertambahan volume dari organ tersebut, cenderung ke situ. Kalau berkembang itu cenderung ke lebih fungsi dari organ tersebut berubah fungsi, ya, atau secara psikologis lah seperti itu. Dari anak-anak ke dewasa itu berkembang. Kalau tumbuh itu tumbuh badannya saja. Kira-kira itu ya cara sederhananya untuk membedakan antara tumbuh dan berkembang. Dari gambar ini tumbuh dan berkembang, ya, karena perubahan volume juga ya. Kemudian dari kupu-kupu muda ke kupu-kupu dewasa juga ya, jadi tumbuh dan berkembang. Baik ya. Oke. Kalau berkembang biak itu memperbanyak keturunan ya, memperbanyak keturunan, itu berkembang biak. Bergerak jelas, berpindah tempat itu bergerak, bernapas jelas ya, bernapas juga jelas, itu ciri dari makhluk itu. Kayak kira-kira itu ya, intinya kalian bisa membedakan antara tumbuh dan berkembang, dan juga berkembang biak. Oke, lanjut. Jawabnya B. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Ada rumput, dimakan belalang, dimakan kelinci, dimakan kijang, kemudian belalang dimakan burung, kelinci dimakan ular, kijang dimakan serigala, burung dimakan serigala. Ini jaring-jaring makan. Oke, pertanyaannya adalah akibat yang ditimbulkan bila populasi kijang berkurang. Nah, kalian harus menganalisa ini.
Karena ketika kalian tahu seperti ini jaring-jaring makanan, ketika kijang ini berkurang, apa yang akan terjadi kan gitu ya? Ketika kijang ini berkurang, apa yang terjadi? Kita lihat yang A. Populasi serigala meningkat, betul enggak? Jawabannya AD. AD ya. Paling banyak D. Paling banyak D, baik. AD, paling banyak AD. Kita bahas. Ketika kijang berkurang, ya apa yang terjadi kan gitu ya? Yang A kita bahas yang A. Populasi serigala meningkat. Meningkat enggak? Enggak kan? Berarti yang A salah. Kalau kijang berkurang, otomatis makanan serigala kan berkurang, sehingga kemungkinan meningkat kecil, bahkan bisa menurun, kan gitu ya, logikanya begitu. Jadi serigala meningkat salah. Kemudian populasi rumput menurun, betul enggak? Enggak ya, harusnya meningkat kan, karena pemakannya hilang, kijangnya nggak ada, akhirnya rumputnya lebih banyak kan, logikanya begitu. Jadi salah juga. Harusnya meningkat, populasi rumput meningkat karena pemakan rumputnya sudah berkurang. Populasi burung meningkat. Oke, populasi burung meningkat. Kayaknya nggak ada hubungan secara khusus antara burung seperti ini. Bisa jadi sebenarnya, cuman tidak secara langsung. Kenapa bisa jadi? Karena rumput meningkat, belalang juga otomatis meningkat, burung juga meningkat kan, logikanya seperti itu, cuman tidak secara langsung. Secara tidak langsung pengaruhnya. Yang C kita lihat. C sekarang, populasi rumput meningkat. Jelas tadi sudah saya jelaskan di depan. Ketika kijang berkurang ya populasi rumput akan meningkat karena pemakan rumputnya berkurang. Jadi jawabannya adalah D. Paham ya? Oke. Satu lagi ini terakhir. Bisnis jasa laundry di Cipageang sangat menguntungkan sehingga akhir-akhir ini usaha tersebut semakin marak. Namun tanpa disadari, limbah cucian yang dibuang ke sungai sangat mengganggu kehidupan makhluk hidup di sungai. Hal ini terjadi karena Jawabannya D, Pak. Jawabannya D ya. Jawab Oke, lanjut. Ini logika aja sebenarnya, artinya kebijaksanaan kita menjawab. Hal ini terjadi karena terkait merupakan zat yang mencemari air sehingga kualitas air sungai pun menurun. Usaha yang paling bijaksana yang dapat dilakukan untuk mengatasi ini itu ada di usaha laundry tanpa disadari limbahnya mencemari gitu ya. Nah, untuk langkah bijaknya apa? Menutup semua usaha laundry kan nggak bijak ya kalau menutup usaha laundry, nggak bijak. Kemudian melarang membuang limbah ke sungai sangat sulit juga. Menanam pohon untuk penghujan di tepi sungai juga gimana kurang tidak terlalu signifikan maksud saya untuk pengaruhnya limbah ini. Yang paling bijak adalah mengolah limbah, karena limbah tidak bisa kita hindari, tetap ada limbah itu. Yang bisa kita lakukan adalah mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai, sehingga paling tidak mengurangi pencemaran di sungai. Oke, kira-kira itu pembahasan soal hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya ingatkan kembali ya ke anak-anak sekalian, soal-soal atau tugas-tugas yang belum dikerjakan segera dikerjakan. Apalagi kalian ujian sekolah. Nanti kalian fokus ke persiapan ujian sekolah. Mungkin hari ini akan saya upload 2 tugas yang tersisa. 2 tugas yang tersisa akan saya upload. Nanti silakan secepatnya kalian kerjakan. Tugasnya nggak banyak, tapi yang penting kalian kerjakan. Nggak banyak, tapi tetap dikerjakan secara cepat. Paling 10 atau 20 soal. Habis ini selesai, nanti kalian tinggal fokus untuk ujian sekolah. Oke, baik. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.